Ya, setelah menciptakan rekor bersejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, lalu membungkam Nguyen 2 kali di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih punya misi khusus, yaitu agenda Piala Asia U23. Semangat dan optimisme tetap membara di skuad Garuda usai hasil positif di laga-laga sebelumnya. Bukan hanya untuk Indonesia saja, namun yang jelas juga untuk Sintayong. Ada target yang dibebankan kepada pelatih Korea Selatan tersebut. Target itu membuat dirinya bagai sedang diujuk tanduk. Target seperti apakah itu, dan apakah Sintayong mampu memenuhi target itu tanpa sederet pemain keturunan yang bermain di Eropa? 있을 거라고 믿고 있고, 믿으면 내가 눈으로 직접 가서 경기 팀을 확인했기 때문에. Ya, Piala Asia yang akan digelar 15 April nanti adalah ajang pertaruhan bagi Sintayong. Pelatih berpaspor itu harus memenuhi syarat agar dirinya dan PSSI bisa memperpanjang kontrak mengabdi bersama Timnas Indonesia. Untuk syarat yang pertama, lolos 16 besar Piala Asia. Sintayong sudah memenuhi targetnya. Namun syarat yang kedua belum terpenuhi karena Piala Asia U23 baru saja akan dimulai. PSSI sendiri menargetkan Sintayong agar bisa lolos 8 besar Piala Asia U23. Namun mengutip dari berbagai sumber berita yang beredar, Sintayong menegaskan mampu meloloskan ke 4 besar atau semifinal. Hal itu jelas membuat PSSI kaget akan optimisme Sintayong tersebut. Namun hari ini yang menjadi masalah Sintayong adalah kesulitan memanggil pemain abroad karena bukan agenda FIFA. Hal ini membuat klub-klub enggan melepas para pemain Indonesia. Sebut saja Elkan Bagot yang tidak bisa main, kemudian Sintayong juga telah memanggil pemain keturunan Justin Hubner hingga Nathan Joaon. Namun hingga hari ini, sepertinya klub enggan melepasnya. Contoh sekarang U23 kita. Ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin belum dilepas, Nathan belum dilepas. Ya. Di kanannya Asnawi udah lewat. Jelas ini menjadi bumerang bagi Sintayong, padahal dirinya sudah optimis menargetkan lolos 4 besar. Saat ini saja yang terlihat baru ada 2 pemain keturunan yang dilepas klub. Mereka adalah Ipar Jenner dan Rafael Struijk. Erick Thohir pun angkat bicara soal polemik ini. Contoh sekarang U23 kita. Ketika Elkan tidak bisa main, mungkin out of the season. Justin belum dilepas, Nathan belum dilepas. Ya, jika melihat kekuatan Indonesia U23 yang hanya mengandalkan pemain Liga 1, tentulah cukup membuat Sintayong kesulitan. Hal ini terbukti dalam laga uji coba melawan Timnas Arab Saudi U23. Anak asuhan Sintayong harus kalah telak 3-1 oleh mereka. Ini jelas membuktikan lagi bahwa pemain yang bermain di Liga 1 belum bisa bersaing dengan tim-tim di Piala Asia U23 nanti. Jika dibandingkan dengan kompetisi Liga Arab Saudi, jelaslah liga mereka 3 kali lipat dibandingkan liga di tanah air. Saat ini saja, liga mereka dihuni para pemain top Eropa. Sebut saja yang paling santer adalah Cristiano Ronaldo hingga Karim Benzema. Walaupun Timnas Arab Saudi hanya menggunakan pemain yang di liga lokalnya, namun kualitasnya tentu sangatlah berbeda dan tak perlu diperjelas lagi. Kini Sintayong pun harus berpikir ekstra dengan keadaan para pemain abroad yang sulit dilepas klubnya masing-masing. Saat ini, Indonesia U23 berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordan. Qatar sendiri sudah mengumumkan pemanggilan pemainnya dan telah resmi memanggil 3 pemain abroadnya. Kemudian ada Australia dengan memanggil 8 pemain abroadnya, dan Timnas Jordan dengan membawa 2 pemain abroadnya. Kini Indonesia benar-benar dikepung oleh tim raksasa Asia. Ditambah Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 ini. Ya, mampukah Sintayong mencapai target lolos 4 besar dengan hanya sederet pemain lokal Liga 1 saja? Ya, target nekat Sintayong di Piala Asia U23 cukup menghebohkan para pelatih, para tim kontestan, hingga para media asing. Bagaimana tidak, Indonesia baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23, namun langsung memasang target lolos 4 besar. Apalagi Indonesia saat ini bisa dikatakan berada di grup neraka yang dihuni para tim-tim tangguh. Anggota EXO PSSI, Arja Sinulinga, mengatakan Sintayong telah menyampaikan targetnya untuk membawa timnas Indonesia masuk ke babak 4 besar pada Piala Asia U23.
PSSI memberikan target lolos 8 besar, tetapi Sintayong sendiri malah menargetkan lolos 4 besar di AFC U23, ujar Arya. Ya, keberanian Sintayong dalam memasang target tinggi juga menjadi sorotan netizen Malaysia. Fans Malaysia meledek timnas Indonesia U23 yang debut di Piala Asia. Mereka mengomentari target yang dicanangkan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangatlah tinggi meski berstatus debutan. Semenjak Piala Asia pertama kali diadakan pada 2013, skuad Garuda Muda tak pernah lolos ke putaran final pada 5 edisi awal 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Di saat bersamaan, tim-tim di Asia Tenggara konsisten selalu lolos ke putaran final. Seperti Thailand dan Vietnam, tercatat 5 kali tampil di putaran final Piala Asia U23. Prestasi terbaik Thailand adalah menembus perempat final Piala Asia U23 2020. Sementara Vietnam lebih gila, yakni menembus final Piala Asia U23 2018. Bagaimana dengan Malaysia? Skuad Harimau Muda sudah 3 kali mentas di putaran final. Prestasi terbaik Malaysia adalah lolos ke perempat final Piala Asia U23 2018. Karena itu, secara pengalaman, timnas Indonesia U23 berada di bawah Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Namun, skuad asuhan Sintayong memasang target tinggi di Piala Asia U23 2024. Ya, di target awal, PSSI mendorong timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Hal itu berarti, timnas Indonesia U23 wajib finish 2 besar saat satu grup dengan tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Sekadar diketahui, peringkat 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 lolos otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Optimisme timnas Indonesia U23 inilah yang diledek netizen Malaysia. Oh, situ Indonesia, baru pertama kali ikut AFC Asian Cup, ngomongnya kayak sudah 10 kali ikut AFC U23 Asian Cup saja, ujar netizen Malaysia. Tentu, melihat rekam jejak 3 lawannya bakal dihadapi Indonesia. Grup yang ditempati Garuda berasa neraka, berstatus sebagai debutan, dan langsung masuk grup neraka, seakan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia yang bertekad lolos sampai semifinal di Piala Asia U23 2024. Pro kontra berhentinya Liga 1 demi timnas Indonesia U23. Ya, keputusan PSSI menunda lanjutan BRI Liga 1 musim ini mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya manajer Borneo FC, Dandri Dauri. Menurut Dandri Dauri, keputusan seperti ini tidak boleh jadi kebiasaan. Jadi begini, ini jangan menjadi tren di PSSI kalau dikit-dikit ditunda. Yang perlu dipikirkan itu bagaimana komunikasi terbangun dengan klub, ujar Dandri Dauri. Kami berharap juga Sintayong jangan berlindung di Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Begitu juga Ketua Umum jangan juga baperan, ucap Dandri Dauri. Seharusnya kan kompetisi tetap berjalan. Kasihan juga klub-klub lain yang sudah memesan akomodasi untuk menjalani pekan ke-31. Seharusnya itu dipikirkan, tegas Dandri Dauri. Ya, manajer Borneo FC itu menilai polemik penghentian sementara Liga 1 tidak perlu terjadi jika timnas Indonesia dan klub mempunyai komunikasi yang lebih baik. Karena itu, ia berharap supaya pelatih timnas Indonesia Sintayong lebih proaktif membangun komunikasi dengan klub guna menyamakan frekuensi, visi, dan misi. Ya, manajer Borneo itu mengaku kecewa karena pemberian prioritas untuk prestasi timnas Indonesia U23 ini diambil tanpa berkomunikasi dengan pihak klub, sehingga klub yang menjadi korban dari kebijakan tersebut dengan biaya operasional mereka membengkak. Aparece Messi, gol, gol, gol.